Pramono Anung, Gubernur Jakarta, menjelaskan bahwa banjir yang terjadi sejak tanggal 5 Juli kemarin adalah banjir kiriman, yang berarti sebagian besar air berasal dari daerah hulu seperti Bogor, yang menyebutkan bahwa curah hujan di atas 200 liter per hari menjadi penyebab utama banjir kiriman tersebut. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter. Deddy Mulyadi menanggapi banjir yang terjadi di Jakarta. Ia menyebutkan penyebab banjir itu kompleks tidak hanya karena curah hujan tinggi tetapi juga faktor-faktor lain. Kang Deddy menyebut ada 3 penyebab utama banjir. 1. Alih fungsi lahan di hulu, daerah hulu, hutan, dan perkebunan telah beralih fungsi menjadi area bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang ilegal. 2. Perubahan pada daerah aliran sungai. Sungai-sungai mengalami penangkalan dan penyempitan akibat pembangunan di sepanjang bantaran sungai. 3. Perubahan fungsi danau dan rawa. Daerah hilir yang dulunya rawa-rawa atau danau kini telah diuruk dan berubah menjadi bangunan, atau danau-danau mengalami penyempitan atau berubah fungsi, bahkan danau dan rawa sudah tidak ada lagi. Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1. Daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kang Deddy menyerukan beberapa langkah yang harus dilakukan. 1. Mengembalikan fungsi daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan di daerah resapan air dan areal perkebunan. 2. Mengdalamkan sungai, melakukan pelebaran dan pendalaman sungai, serta membongkar bangunan di bantaran sungai. 3. Mengembalikan alih fungsi danau-danau, mengembalikan fungsi danau-danau yang telah berubah. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Kang Deddy Mulyadi mengakui bahwa langkah-langkah ini akan menuai risiko, seperti ketidakpopuleran, hujatan, kebencian, dan perundungan. Namun, ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil risiko demi masa depan. Pemimpin harus kuat dan teguh pada pendiriannya dalam menghadapi tantangan, namun juga harus mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko. Tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu. Karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Kang Deddy meminta kepada para wali kota Bekasi, Bupati Karawang, dan Bupati Bogor untuk tidak ragu dalam melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, seperti pelebaran dan pengerukan sungai, serta penanaman pohon. Ia juga menyerukan penghentian penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan longsor, serta memastikan penambangan legal dilakukan sesuai prosedur dan tidak merusak lingkungan, serta menyejahterakan pegawainya. Kang Deddy mengakhiri pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama menyelamatkan alam dan lingkungan demi kepentingan masa depan. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi, gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai diperlebar. Kemudian Bupati Karawang, jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor, jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai. Semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan. Kita bekerja bukan demi hari ini. Kita bekerja demi masa depan.
Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain, yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor. Ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem, harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan. And bagi teman-teman dipersilakan komentarnya tentang banjir Jakarta ini yang sudah lama sekali belum bisa diatasi.